Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita kembali di program Dialog Fajar. Saya Adit Jufriansa masih mengawali pagi hari Anda. Semoga hari Anda menyenangkan, semoga hari Anda tambah bermanfaat sesudah mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya tidak sendirian seperti biasa, ada Ustadz Ali yang sudah ada di depan saya. Pagi-pagi begini nggak apa-apa ya Ustadz ya? Oh, Alhamdulillah. Matur nuwun Ustadz sudah hadir. Sama-sama. Di Dialog Fajar pagi hari ini di Studio Suara Surabaya. Nah, kawan, pagi hari ini kalau Anda juga masih bertanya-tanya atau kadang-kadang pernah baca artikel atau tentang apapun ya, seorang muslim yang mempercayai akan tiap nabi yang diutuskan kepada umatnya masing-masing tentunya punya misi yang intinya sama, ya, menyembah kepada Allah serta mematuhi dan menjauhi apa-apa yang sudah ditetapkan, ya. Nah, kita mau obrolan Dialog Fajar pagi hari ini juga akan mendalami tentang itu, misi nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, terutama juga Nabi Muhammad SAW. Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mas Adit, akhirnya saya ingat ya dengan pendahuluan Mas Adit tadi. Jadi kawan-kawan, ternyata hidup ini nggak ada yang tidak punya misi. Nah, dan yang sedang bergemuruh di negeri kita ini adalah berbagai ragam. Seperti saya dengarkan 2 pekan atau sepekan yang lalu, ada macet di sana, katanya Radio Suara Surabaya. Ada kegiatan peringatan Maulid Nabi. Nah, ini menarik kawan. Peringatan Maulid Nabi ini yang diadakan oleh masyarakat ini menggugah semangat kita. Ya. Di antaranya tadi Mas Adit bilang ini, setiap pemimpin termasuk para nabi, para rasul itu punya misi, ya. Punya cita-cita, punya tujuan, punya obsesi ke depan. Apa yang saya akan lakukan sebagai seorang pemimpin? Kurang lebih begitu ya bahasa kita ini, Mas Adit ya. Maka Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah. Ini undang-undang dasarnya, ya. Diberi bekal namanya Al-Quran, kitab undang-undang dasarnya itu untuk alat untuk memandu Rasulullah memimpin dunia ini. Ya. Dan Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus Nabi Muhammad itu kecuali memimpin dunia ini menjadi bangsa besar yang selalu mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Secara umum pada saat itu memang budaya, perilaku, terutama di kisaran ya ring 1, 2, 3 dari tempat kelahiran Rasulullah itu adalah kehidupan yang budaya manusia itu sedemikian parah rusaknya. Ya. Rasanya kalau kita membaca sejarah, tak sangguplah siapapun disuruh memimpin dunia yang kondisinya seperti itu. Bahkan kita kenal juga namanya zaman jahiliyah. Seakan-akan hidup pada waktu itu tidak ada tatanan, tidak ada tata krama, tidak ada hukum, tidak ada aturan-aturan sosial, seakan-akan. Nabi Muhammad menerjemahkan atas firman Allah bahwa engkau Muhammad aku utus ke dunia ini untuk memimpin dunia dan membawa umat manusia ini
mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala menuju surga. Misinya luar biasa. Tidak malah memerangi, tidak. Yang kafir, yang memusuhi Nabi, yang biasanya membunuh orang, yang biasanya merampok orang, diajak, ayo, ditulungi. Ditolong oleh Rasulullah SAW, diajak diskusi, apa kesulitannya, dan lain-lain. Lalu Mas Adit, Rasulullah ya memukul palu, nah kalau zaman sekarang ya, untuk menetapkan kebijakan makro membangun dunia ini. Jadi dunia yang rusak kayak begitu, kita berpikir sekarang, kawan, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah menghadapi pembunuh, rampok, macam-macam lah ya. Termasuk keluarga Rasulullah itu ada yang seperti itu. Rasulullah ternyata tidak mencanangkan yang macam-macam untuk membangun bangsa dan negaranya ini. Beliau mencanangkan satu program global dengan kalimat tegas, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya membuat kebijakan makro, yaitu saya akan membangun masyarakat yang berakhlakul karimah, berbasis moral, berbasis akhlak, atau apapun lah kawan bahasa kita hari ini. Nah, jadi ini yang biasa jadi misi kita di dunia ini. Saya ke depan 5 tahun mendatang akan begini, akan begitu. Itu sudah meniru Rasul, ya, yaitu memiliki cita-cita, misi mengangkat ekonomi, mengurangi kemiskinan, semacam-macam lah ya. Iya. Itu sudah meniru semangatnya kepada Rasulullah SAW. Tetapi yang tidak pernah kita boleh lupa adalah Rasulullah membangun masyarakat yang beradab, yang berakhlakul karimah. Bagaimana analisanya ini? Ada masyarakat yang melarat, tapi tidak menyentuh ekonominya dalam besaran kebijakannya itu. Masyarakat ada yang macam-macam lah. Tapi satu, yaitu beradab, berakhlak. Ternyata kalau kita kaji, kalau orang itu akhlaknya baik, pikirannya baik, Mas Adit, dia tidak akan pernah mengganggu orang. Pikirannya baik. Iya. Kalau zaman dulu kan sebutannya kan siapa yang kuat jadi penguasa. Dulu waktu itu kan bukan jadi pemimpin tapi jadi penguasa. Begitu dia jadi penguasa, wah sudah Berubah. macam-macam, berbuat terhadap rakyatnya itu macam-macam, diperas, dibunuh, macam-macam. Hanya jadi penguasa waktu itu. Dan siapa yang kuat secara fisik, dia jadi penguasa, ditakuti oleh orang waktu itu. Maka kawan, ternyata Nabi Muhammad membangun moral itu, dampaknya perubahan manusia luar biasa. Yang biasanya mencuri karena dibangun akhlaknya, dia tidak mencuri. Katakanlah Nabi mengatakan seperti ini, bagaimana perasaanmu jika engkau mengumpulkan uang dengan bekerja keras sekian lama, sudah terkumpullah uang itu, kemudian diambil oleh orang lain. Jadi Rasul itu tidak jarang bertanya kepada sahabat itu, kalau ada perbuatan jelek menimpa dirimu, sahabat-sahabat, bagaimana perasaanmu? Seperti kalau Rasulullah itu menanya kepada seorang sahabat, bagaimana pendapatmu? Bagaimana perasaanmu? Seseorang telah mengambil dengan paksa
kehormatan saudara perempuanmu. Ini bicara tentang perzinaan, tentang pemerkosaan. Nabi bertanya kepada sahabat. Ya tentu saja tidak perlu dijawab. Maka jadikanlah perasaan kita itu seperti itu. Jadi ketika Rasulullah merubah akhlak atau budi pekerti orang, moralnya manusia yang demikian rusaknya pada waktu itu, ternyata menjadi wasilah berdampak baik luar biasa. Bahwa manusia tidak akan berkata kecuali baik. Manusia tidak akan berbuat kecuali yang baik. Bahkan manusia tidak pernah berpikir kecuali yang baik. Inilah hebatnya, sehingga perubahan moral itu membuat dampak yang luar biasa. Manusia rukun satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. Bahkan di ajaran Nabi itu, orang yang kaya membantu yang miskin. Orang yang kebanyakan pekerjaan dia sharing, berbagi, membagi pekerjaan dengan yang lain. Dan itu semua dicontohkan oleh Rasulullah dalam perilaku. Tak satu pun ucapan Nabi kecuali sudah dipraktekkan. Kalau Nabi mengatakan, mari kita perhatikan kawan-kawan kita yang miskin, Nabi di rumahnya sudah nggak ada nasi. Kan begitu ya Mas Adi ya? Kalau Nabi mengatakan ayolah kita berbagi, maka di almarinya Nabi sudah tidak ada sebutir beras pun. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kehebatan Nabi yang diteliti oleh orang lain pun mereka tidak bisa berkata dalam penelitian itu kecuali memang Nabi ini adalah bukan manusia biasa. Dan keunggulan Nabi salah satunya adalah apa yang beliau katakan telah dikerjakan. Jadi kepemimpinan Nabi berhasil itu tidak hanya visinya, yaitu membangun akhlak yang dijamin bisa merubah bangsa ini dengan baik, tapi juga yang kedua adalah beliau menjadi teladan bagi masyarakat seluruh dunia. Nah kawan, mudah-mudahan momen yang saya sebut banyak masyarakat memperingati lahirnya Rasulullah itu semangatnya adalah ingin mengingatkan kepada kita agar kita kembali bagaimana meniru, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dialog fajar ini mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kawan. Saya akhiri program Dialog Fajar pagi hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.